Pendidik ibarat seorang petani, dan anak-anak peserta didik bagaikan biji tanaman yang disemai dan ditanam oleh petani. Anak-anak tersebut bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut adalah biji jagung dengan kualitas yang kurang baik, biji tersebut tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Namun sebaliknya, meskipun biji yang disemai adalah biji dengan kualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya, serta tangan dingin petani, maka biji jagung tersebut mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Kalimat itulah yang membuka paradigma saya terhadap pendidikan, bahwasanya setiap anak didik kita merupakan individu-individu yang unik, yang berbeda satu sama lainnya, dan memiliki kodratnya masing-masing. Dan kalimat tersebut juga yang membuka pikiran saya terhadap peranan kita sebagai seorang pendidik. Sebagaimana seorang petani yang merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan optimal, begitupun seorang pendidik dalam merawat tumbuh kembang anak didiknya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Jaka Permana, Kepala SMP Al-Wafa Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. SMP Al-Wafa Ciwidey terletak di Jalan Raya Ciwidey, kilometer 02, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berada di bawah naungan Yayasan Wafa'ul Ummah Al-Rahmani, di SMP Al-Wafa Ciwidey, para murid tidak hanya sekedar belajar muatan-muatan pembelajaran seperti pada SMP umumnya. Di sini, murid-murid juga dibekali dengan muatan-muatan keagamaan serta pembiasaan ibadah yang mereka pelajari selama tinggal di asrama. Sebagai sekolah berbasis boarding school atau pesantren, SMP Al-Wafa Ciwidey memiliki karakteristik murid yang sangat beragam, mulai dari asal daerah, bahasa, serta latar belakang keluarga. Hal ini menjadi warna tersendiri bagi sekolah berbasis pesantren seperti SMP Al-Wafa Ciwidey. Istilah pembelajaran berdiferensiasi saat ini tidak asing lagi di telinga insan pendidikan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tidak sedikit dari rekan guru yang masih bingung dalam hal mengimplementasikan konsep pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ada juga rekan guru yang sudah terbiasa dengan cara mengajarnya selama ini, sehingga sulit untuk mulai berubah dalam menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan sesuatu hal yang baru. Dalam bayangan kebanyakan rekan guru, ketika awal mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru dituntut menyajikan suatu pembelajaran yang berbeda-beda dalam satu waktu untuk setiap murid di dalam kelas. Sehingga, jika ada 32 murid di dalam kelas, guru perlu menyiapkan 32 bahan ajar. Tentu saja hal tersebut menimbulkan banyak kebingungan dalam diri rekan guru. Untuk membantu rekan guru yang mengalami kesulitan dan kebingungan dalam menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang saya lakukan. Pertama, yaitu mengadakan kegiatan workshop atau in-house training untuk membagikan pengalaman dan pemahaman yang saya miliki terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah pada tahun 2021 lalu, saya berkesempatan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan kedua. Dalam program tersebut, saya mendapatkan banyak sekali pemahaman dan pengalaman baru. Salah satunya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berbekal pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan guru penggerak, saya coba membagikan hal tersebut kepada rekan guru di sekolah. Diawali dengan alasan mengapa kita sebagai guru perlu untuk menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga rekan guru menyadari pentingnya untuk melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Setelah rekan guru memahami tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, barulah kita mempelajari tentang kebutuhan belajar murid serta strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah selanjutnya yaitu mendorong guru untuk coba mengaplikasikan apa yang telah dipahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahapan ini, guru mencoba untuk mengidentifikasi satu kebutuhan belajar murid dan menyusun satu strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Saya Antin Sumiati, guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Wafa. Pertama kali saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ketika saya mengikuti in-house training yang diadakan di sekolah pada saat tahun ajaran baru. Di mana pada saat itu Pak Jaka membagikan pengetahuan dan pengalamannya saat mengikuti program guru penggerak. Sebenarnya sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menyadari betul bahwa setiap murid mempunyai karakter yang beragam. Namun, pada saat itu saya belum mengetahui
bagaimana untuk mengakomodir semua bakat dan minat yang beragam tersebut. Setelah saya mengikuti in-house training dan pengetahuan serta bimbingan dari Pak Jaka yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, akhirnya saya mendapatkan pengetahuan yang jelas bagaimana saya harus menangani bakat minat yang beragam tersebut. Salah satunya ketika saya menyampaikan materi berita. Biasanya ketika saya menyampaikan materi teks berita ini, saya sudah menentukan teks berita tersebut yang akan nanti dibawakan atau disampaikan oleh anak. Namun karena melihat bakat dan minat anak tersebut beragam, mereka ada yang sukanya di sains, ada yang sukanya di olahraga, di kesenian, dan lain sebagainya. Akhirnya saya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan berita tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya sangat memuaskan. Mereka bisa menyampaikan berita tersebut dengan baik dan tentunya sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka bisa mengeksplor semua kemampuannya dengan maksimal. Pada awal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja masih ada rekan guru yang mengalami kesulitan dan kebingungan, sehingga perlu adanya teman berbagi atau sharing. Maka dari itu, upaya selanjutnya yang saya lakukan adalah membentuk komunitas praktisi atau tim teknis untuk membersamai rekan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana tim ini beranggotakan rekan-rekan guru yang telah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat menjadi tutor sebaya bagi rekan guru yang lain. Kemudian, untuk membantu rekan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, khususnya pada aspek profil belajar dan juga minat belajar murid, saya mendorong adanya kolaborasi antar rekan guru. Misalnya, dalam mengidentifikasi profil belajar murid atau gaya belajar murid, rekan guru dapat berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, di mana guru BK telah memiliki data tersebut. Begitupun untuk mengidentifikasi minat belajar murid, rekan guru dapat saling berkolaborasi untuk mengidentifikasi hal tersebut. Nama saya Rima Sapitri, di sini saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Al-Wafa Ciwidey. Sebagai guru bimbingan konseling, salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh para guru adalah motivasi belajar murid yang kurang. Di antaranya ada beberapa siswa yang sering ngobrol, bercanda, dan juga bahkan ada yang tertidur. Namun, setelah mengenal proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang telah disampaikan oleh Pak Jaka pada saat workshop, ternyata masalah-masalah tersebut bisa saja karena kebutuhan belajar siswa yang tidak terpenuhi, seperti gaya belajar yang beragam. Dan yang terakhir adalah menjadi contoh bagi rekan guru, di mana saya mencoba untuk berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dalam program pendidikan guru penggerak. Mulai dari upaya mengidentifikasi kebutuhan belajar murid hingga menyusun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, guru mendapatkan gambaran yang lebih konkret untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febilia Anjali dari kelas 9B SMP Al-Wafa Boarding School. Saya sangat senang belajar di SMP Al-Wafa Boarding School. Guru di sini baik, namun juga tetap tegas dalam hal kedisiplinan. Cara mengajar guru di sini itu beragam. Terkadang kita belajar sambil bermain, sehingga membuat pembelajaran terasa hidup dan menyenangkan. Mengutip pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019 lalu, perubahan adalah sesuatu yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Ya, tentu itulah realita yang kita hadapi saat ini. Namun, jika perubahan itu menuju sesuatu yang lebih baik, apakah kita akan tetap diam? Mari bergerak serentak demi tumbuh kembang anak. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2022, serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar.